Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya tentang 7 segment display penampil 7 ruas yang kita simulasikan menggunakan assembler simulator. Baik, sebelum kita mencoba mempraktekkan simulasinya, sebelumnya saya jelaskan dulu tentang 7 segment display. Jadi 7 segment display ini merupakan perangkat output sesuai namanya 7 segment. Dia terdiri dari 7 ruas, di mana 7 ruas itu adalah berupa lampu LED. Nah, untuk 7 segment display biasanya digunakan untuk menyajikan tampilan berupa angka, ya, baik angka biner, oktal, desimal, ataupun heksa. Nah, cara kerja dari 7 segment ini adalah, jadi untuk membentuk sebuah angka, maka akan dinyalakan lampu sesuai dengan ruasnya atau segmennya. Misalkan kita ingin membuat angka 1, ya, maka lampu yang akan dinyalakan ruas yang ini atau yang ini. Sama ruas yang ini dengan ini, ya. Ini akan membentuk angka 1. Atau misalkan angka 0, maka yang akan dinyalakan ruas ini, yang ini, ini, dan ini, ya. Nah, kalau misalkan angka 8, semua lampu menyala, ya. Biasanya lampu ini diberikan nama, ya, huruf, ya, A, B, C, D, E, F, G. Nah, kemudian untuk menyajikan angka ini, inputnya dari sini, ya. Nah, karena di sini ada 7 ruas, ya, atau 7 lampu, ya, maka di sini inputnya ada 7 bit yang digunakan. Nah, biasanya kalau data inputnya 8 bit, 1 bit biasanya digunakan untuk membuat titik, ya, biasanya. Nah, kalau di sini beda, ya, fungsinya, ya. Nah, kalau implementasi di simulator ini 7 segmennya belum dibuat untuk mengubah dari nilai biner ke tampilan angka desimal, ya. Nah, untuk membentuk satu angka di sini harus disesuaikan dulu susunan dari inputnya, ya, sesuai dengan lampunya ini, ya. Nah, kalau misalkan angka 1 tadi misalkan, ya, maka ini lampu yang ini, maka bit yang ini baru bernilai 1, ya, sama bit yang ini, ya. Nah, bit yang ini sama ini 1. Nah, jadi ini belum dibuat untuk konversi nilai dari biner ke angka di sini, ya, baik angka desimal ataupun heksadesimal, ya, ataupun oktal, ya. Nah, ini masih murni dari nilai bitnya. Nah, kalau Anda ingin membuat tampilan atau 7 segmen, ya, dengan konversi dari biner ke tampilan sini, ya, dari biner ke desimal atau ke heksa atau ke oktal, ini Anda bisa menggunakan Logisim, ya, simulator Logisim yang mengimplementasikan gerbang logika. Nah, seperti ini, ya. Nah, kalau di simulator gerbang logika ini, ini sudah tersedia beberapa macam output, ya, salah satunya yang 7 segmen, ya. Nah, di sini ada 2 tipe 7 segmen, ada yang 7 segmen display, ada yang sudah hex digit display, ya. Bedanya kalau yang 7 segmen dia inputnya ada 8, ya. Kalau yang hex digit display dia hanya 1 input. Kalau di sini Anda bisa mengimplementasikan konversi dari satu nilai bit, ya, dari satu nilai biner ke tampilan angkanya, ya. Misalkan ini, ya, 1, ya, 3, ya, dan seterusnya. Ini akan tampil angkanya sesuai dengan digit biner yang dimasukkan, ya. Ini ada untuk konversinya, ya. Nah, di sini menggunakan gerbang logika, ya, untuk mendesain ini. Nah, ini di level di bawah bahasa pemrograman ini, ya, di level gerbang logika, ya, rangkaian digital, ya. Nah, kalau yang akan kita simulasikan ini dia di level bahasa assembly, ya. Nah, kalau misalkan ingin membuat inputnya nanti sesuai dengan angka, ya, nanti berarti programnya perlu dibuat, ya. Jadi misalkan menampilkan angka 1 tadi, ya. Kalau di sini kan angka 1 ini masih murni menggunakan digit bitnya, ya. Ini dalam heksa di sini, ya. Nah, heksa diubah ke binernya seperti ini. Oke, baik, kita masuk ke penjelasan program, ya. Nah, ini mirip seperti program lampu lalu lintas kemarin, ya. Untuk data inputnya ini merupakan rangkaian bit, ya, dimana nanti datanya dalam bentuk heksa, ya. Di programnya datanya dalam bentuk heksa. Nanti ketika diimplementasikan ini dalam biner, ya. Ini data untuk setiap angka, ya, sesuai dengan bentuk yang akan ditampilkan nanti. Jadi yang digunakan di sini hanya 7 bit, ya. Untuk menampilkan angka di sini, ya, digunakan 7 bit ini, ya.
Nah, sementara yang 1 bit ini digunakan untuk membalik nilai ya. Nah, di sini kan kalau nilai di sini 1, maka nanti yang akan menyala yang ini. Nilainya akan masuk ke display yang ini ya. Kalau ini 1 ya. Kalau ini 0, maka nilai digit yang masuk akan dari sini ya. Kalau di sini 1, maka bit yang masuk ini akan menampilkan display yang ini. Sementara kalau di sini nilainya 0, maka bit yang masuk ini akan menampilkan ke display yang ini. Nah, ini ketika ini 0, nah, 0 menampilkan ini, dan 1 dia menampilkan ini. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, jadi di simulator ini masih terbatas ya untuk penampilan dari 7 segmennya ya, penggunaannya ya. Implementasinya hanya terbatas untuk demo saja seperti ini. Nah, ini cukup sulit ya kalau kita untuk mendemokan misalkan untuk operasi penambahan dan sebagainya, ataupun counter juga terbatas ya nilainya. Nah, kalau mau implementasi yang lebih luas lagi ya, tadi bisa menggunakan Logisim ya. Nah, ini kita coba mulai dari awal ya. Oke, ini perintah jam, kemudian start ya, kemudian ini datanya di sini, kemudian move ya, dan seterusnya. Kita mulai dari start ke sini, move BL. Nah, BL diisi dengan nilai 2 ya. Nah, kemudian kita ambil data yang ada di memori 2, dikirim ke AL, FA dikirim ke AL. Kemudian ini ada loop, masuk di loop nih ya. Kemudian ini menampilkan akan mengirim data ke perangkat 7 segmennya ya. Nah, di sini 7 segmennya ini digunakan port 2 ya. Oh ya, port ini nanti implementasinya kalau implementasi ke sistem realnya nanti bisa beda-beda ya, tergantung dari mesinnya nanti. Kalau ini kan masih sederhana, hanya sedikit, jadi hanya sedikit angkanya. Nah, data FA dikirim ke 7 segmen. Nah, ini nilainya ya, 111, 1010, 1010. Maka yang tampil ini 0 ya. 11111010. Ini ada delay ya, delay untuk 3 siklus. Kemudian menampilkan lagi, ini data yang sama ya, data yang sama ini ditampilkan lagi di sini. Oh ya, sebelumnya ini di increment ya, nilai AL nya di increment ditambah 1 ya, sehingga sini jadi 1 ya. Kemudian ditampilkan di sini untuk mengaktifkan yang ini ya. Kemudian di increment BL, nah berarti BL ke data berikutnya ya, ke data 3 ini ya. Kemudian dikirim ke AL, data 3 ini ya, 60 ya, begitu seterusnya ya. Nah, ini compare AL dengan 0 ya. Nah, sampai nanti AL nya nilainya 0 di sini ya, di sini nilainya 0 ya. Kalau dia nilainya 0, maka dia akan jump ke start. Begitu seterusnya ya. Oke, jadi seperti itu penjelasan untuk simulasi dari 7 segmen di Assembler Simulator. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di komentar.